Selamat datang di Dialog Positif. Enggak, Dialog Negatif malam hari ini ya, karena malam hari ini bintang tamunya lagi ulang tahun. Episode 355 dan genap di 60 tahunnya Dr. Rio Hasan. So, sebelum kita Ya, mulai, kita doakan Dr. Rio Hasan ini selalu senantiasa sehat. Happy birthday to Dr. Rio Hasan. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Dr. Rio terima Hasan. kasih. Thank you, Dok, udah datang dan udah Ya, hadir ke terima apa kasih. namanya? Ke Dialog Positif. Terima kasih banyak. Sehat ya, Dok ya? Ya, puji alam semesta, sehat. Oke, so malam hari ini sesuai apa yang kita bicarakan di pertemuan yang lalu, kita akan berbicara tentang Mm, otak dan musik. Wah, ini menarik Musik. banget nih. Apa sih kaitannya antara otak dan musik? Dan Dr. Rio Hasan di pertemuan lalu mengatakan bahwa saksofon itu alat musik ya, paling akhir gitu ya, paling paling di ujung gitu dipelajari dan itu ada Ya, dampak-dampaknya terhadap otak atau apa dan seterusnya. So malam hari ini kita akan kupas tuntas. So teman-teman yang di Zoom Instagram Live atau yang di YouTube kalau mau nanti mengapresiasi bertanya, mumpung ada Doc Des di sini, silahkan tanya. Mau sesuai sama topik boleh, mau enggak juga bebas. Kita hari ini akan berdialog. Oke Dok, the stage is yours. Monggo Dok, silakan Dok. oke, thank you. Ya, ya, kita berbicara dengan tentang musik dan otak atau otak dan musik dalam hal ini otaknya manusia. Tapi nanti kita bandingkan dengan otak binatang-binatang lain itu ya mengenai musik ini. Kalau kita berbicara mengenai musik itu tidak ada manusia yang lahir tidak mengenal musik. Sekarang ya, Hmm, itu ya tidak hmm, ada. Jadi hampir setiap orang itu terlahir dengan selera musiknya sendiri-sendiri gitu. Ya, itu ini adalah fakta pertama. Jadi setiap orang lahir dengan selera musiknya sendiri-sendiri. Coba kalau kita misalnya ya, kenapa demikian? Kalau kita melihat sejarahnya itu ya, musik itu kalau tidak bisa dibilang lebih tua ketimbang seni-seni yang lain, ya ya mungkin bersamaan lah ya. Itu ini fakta fakta arkeologi atau fakta sejarah ya bahwa eh, kalau kita melihat apa namanya gambaran tangan di gua Prancis yang kira-kira 40.000 tahun yang lalu gitu ya, yang di hmm. gua Prancis ada gambaran tangan-tangan nempel dan gambar binatang. 3.000 atau 2.000 tahun sebelumnya sudah ditemukan alat musik gitu. Alat Hmm. musiknya apa? Alat musiknya di Perancis juga itu ditemukan alat musik yang berupa flute ya. Flute itu apa? Seruling ya. Seruling yang terbuat dari eh, tulangnya burung ya, tulang tulang burung ya, kakinya burung kan ada yang panjang dan itu dilubangi untuk membuat suara. Nah, artinya sekitar 42 sampai 40.000 tahun yang lalu kita sudah mengenal musik gitu ya. Kita mengenal musik. Kenapa demikian ya? Uh, Kalau kita melihat bahwa setiap orang itu terlahir dengan musik, tentu ada penjelasannya. Kenapa demikian? Gitu ya. Kenapa demikian? Nah, kalau kita berbicara tentang musik, musik itu kan banyak ya tentang misalnya tempo, timing ya, Hmm. timing, terus kemudian apa itu melodi ya, melodi, terus timbre, warna suara, nada, itu semua musik sih sebetulnya itu, semua menghasilkan musik. Hanya saja keunikannya adalah bahwa kalau kita melihat kita itu kita ya manusia ini manusia itu kalau kita itu ada nada nada yang misalnya suara yang acak gitu ya tak tuk tuk klak tuk klak gitu ya Hmm. misalkan ada suara air jatuh dari talang itu ya kan macam suaranya acak tak tuk klak gitu ya ada yang kecil ada yang besar tapi coba kalau kemudian suara ini tak tuk klak tak tuk klak tak tuk klak diulang direpetisi maka kita akan menggambarkan bahwa ini ada suara yang berpola tak Hmm. tuk jadi yang namanya repetisi itu ya regular repetisi mengulangi suara ya itu menciptakan atau menghasilkan aspek musik yang paling dasar apa itu irama itu ya
Melodi tadi ya, melodi Hmm. tadi itu, irama. Jadi pengulangan repetisi dari nada yang acak di awalnya ya, kita atau misalnya kodok itu ya. Kodok itu mereka mengulang gitu. Kodok ya kata itu. Kungkang, kungkang. Tapi begitu ada 6 kodok, seperti menyanyi mereka gitu. Jadi Hmm. pengulangan nada yang acak itu ya, ada acak, terus kemudian diulang repetisi, bagi otak kita, bagi telinga kita, akan memberikan aspek musik yang paling dasar. Apa itu? Irama. Gitu. Irama, Hmm. ada iramanya. Meskipun awalnya ya, kung kang kung kung kang itu ya misalnya kok suara kata kung kang ada satu yang terakhir memang rok 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 gitu ya. Tung dang dung dung rok 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 Eh. tung dang dung dung rok rok rok. Jadi akhirnya itu menjadi aspek dasar yang aspek irama aspek musik yang paling dasar yaitu irama. Nah, eh, kita itu punya yang namanya otak otak yang istilahnya disebut otak purba atau otak reptil. Kita itu punya otak reptil ya. Otak reptil itu batang otak dan otak kecil itu ya. Nah, batang otak dan otak kecil ini membantu kita membuat pola ritmik yang penting itu. Hmm. Apa? Berjalan itu. Berjalan. Karena kalau kita berjalan itu harus ritme. Coba kalau kita melihat orang berjalan itu konstan, ada ritmenya. Hmm. Ritmenya, itu ritme. Ini penting gitu ya. Jadi yang namanya kita berjalan itu dengan frekuensi yang sama. Setiap orang mungkin nggak beda, mungkin berbeda nggak sama. Cara jalan orang atau berjalannya seseorang 1 menit berapa langkah itu tidak sama. Tetapi kecenderungan setiap orang melangkah itu dengan frekuensi yang sama. Ya. Hmm. Nah, kenapa demikian? Nah, otak kita itu mengatur semua gerakan kita itu supaya seirama dengan denyut jantung. Karena jantung itu ada berapa bait per menit misalnya 65 bait per menit 65 denyutan per menit 85 denyutan per menit ya setiap orang hampir sama. Nah, kecepatan apa namanya irama jalan kita itu akan beriringan dengan jantung sehingga kita akan berjalan tahan lebih lama. Hmm. Kalau misalnya kita dari jalan terus kemudian lari gitu, dalam waktu pendek jantung kita juga akan ikut-ikutan, denyutnya juga cepat dan ini tidak bagus untuk tubuh kita. Makanya otak kecil kita dan batang otak kita membantu kita itu supaya jalan kita itu seirama dengan denyutan jantung. Artinya ketukan timing yang merupakan bagian dari musik itu sebetulnya otak kita mengenali denyutan jantung kita supaya kita itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, Hmm. sekarang kita sudah tahu bahwa yang namanya pertama tadi bahwa yang namanya irama itu adalah repetisi gitu ya. Repetisi dari suara apapun suara itu repetisi. Nah, kalau kemudian pola ritmik yang kita jalan yang kita dikenali oleh otak kita untuk berjalan, nah itu yang membuat kita itu merasakan atau kita mempunyai kemampuan merasakan ketukan. Tidak semua binatang ini yang seperti ini. Bahkan eh, yang namanya sampai sampai tahun 80 itu, sampai tahun 80 itu semua ahli musik, semua ahli mengatakan bahwa tidak pernah ada binatang itu tidak ada yang bisa merasakan ketukan gitu ya. Hmm. Nah, tidak pernah. Karena satu ya, manusia itu berjalan dengan dua kakinya itu. Hanya manusia yang berjalan dengan dua kakinya tegak itu dan kemudian dia bisa berjalan jauh gitu. Hanya manusia itu ya. Hanya manusia. Manusia. Yang lain nggak ada gitu ya. Misalkan sepupu kita Bonobo itu ya jalan dengan dua kakinya bisa tapi
Seringkali terus kemudian dia jalan dengan 4 kakinya, 2 kaki dan 2 tangannya. Simpanse juga begitu ya. Jadi yang bisa berjalan lama itu ya dengan ritme yang tetap, kakinya, langkahnya itu adalah manusia itu. Dan sehingga manusia itu bisa merasakan ketukan. Karena apa? Ya, ratusan ribu tahun otak kita berevolusi untuk mengatur langkah kita supaya iramanya sesuai dengan denyutan jantung dan paru-paru ya. Baik nafas, jalan dan denyutan jantung itu iramanya konstan gitu ya. Iramanya konstan. Nah, itu yang namanya kalau kita bilang misalkan denyutan jantung kita 65 bait per menit ya, atau denyutan 65 denyutan per menit. Nah, itu yang membuat kita mempunyai kira-kira istirahat jantung ya, itu ya. Jantung irama istirahat atau irama basal jantung gitu ya. Irama basal, irama jantung tanpa ngos-ngosan gitu ya. Antara 60 sampai 80 rata-rata gitu ya. Nah, itu adalah irama yang paling sederhana yang mendasar dalam hidup kita gitu. Jadi ada irama enggak? Kita kenal, otak kita mengenal irama. Pengenal apa? Tadi denyutan jantung itu. Repetisi per menitnya itu 60 sampai 80 kali per menit. Itu dikenali oleh otak kita. Jadi ya otak kita sejak lahir ya itu sudah akrab dengan yang namanya ketukan irama tadi ya. Berapa? 60 sampai 80 per menit. Tetapi kalau kita itu lari kencang gitu, ketukan itu bisa meningkat itu. Meningkat itu bisa sampai 120 gitu ya, sampai 120. Bahkan kalau Mas Abu misalkan latihan treadmill diperiksa jantungnya itu pada saat denyut jantung 180 dihentikan. Itu sudah berbahaya gitu ya. Itu sudah berbahaya gitu. Nah, kembali ke yang namanya ketukan tadi atau kalau misalnya iramanya itu dipercepat, derak duk 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 derak duk 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 derak. Jadi itu ketukan itu pun akan membuat sebuah irama gitu ya. Ketukan di samping sebuah nada tadi itu membuat melodi itu nada, tapi akhir irama. Tapi irama ini juga merupakan ketukan itu juga bisa menjadikan irama. Jadi otak kita itu akrab dengan yang namanya ketukan ini. Nah, kalau kita bergerak kita lebih cepat, jantung kita tentu akan bergerak lebih cepat. Gitu. Responnya demikian. Kenapa? Memang kalau kemudian kita bergerak lebih cepat, ya jantung kita memompa darahnya lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang ada di dalam otot kita. Jadi kalau tadi kita sudah melihat irama yang karena pengulangan repetisi, karena kenapa? Karena otak kita itu sangat akrab dengan repetisi jantung dan itu diselaraskan dengan cara berjalan kita itu ya. Dalam hal ini ketukan itu sebetulnya kenapa kita nyaman dengan ketukan? Kita nyaman karena sebetulnya itu mengingatkan tentang diri kita sendiri. Dalam diri kita itu ada ketukan. Otak kita nyaman melihat ketukan. Pada dasarnya kalau ada orang main drum tanpa sengaja kita juga mengikuti ketukan. Benar. Mengikuti ketukannya. Karena ketukan ini sebetulnya bagi otak kita itu mengingatkan siapa diri kita ini. Diri kita ini adalah binatang yang berjalan dan menempuh waktu yang lama berjalan itu. Karena nenek moyang kita itu berjalan tuh ya. Keluar dari Afrika terus menyebar sampai ke yang namanya Australia itu dia jalan gitu ya. Jalan sehari ya nggak jauh sih ya, itu nggak sampai ratusan kilometer. Emangnya motor kan nggak orang ini ya. Ya, nah jadi ketukan-ketukan ini sebetulnya kita nyaman dengan ketukan itu ya.